Gue Sabrina. Gue punya sahabat sejak SMA, namanya Inka. Tapi sayangnya kita berdua harus pisah karena Inka kuliah di Inggris, sementara gue di Jakarta. Kata orang-orang sih gue talkative, tapi nggak tahu kenapa gue males ikut organisasi di kampus. Sekarang ini gue lagi kangen banget sama Inka. Udah lama banget gue nggak ketemu dia. Jadi buat mengobati rasa kangen gue memilih posting foto-foto lama kita ke Instagram. Gue Inka. Setelah lulus dari SMA, gue mutusin buat kuliah di Inggris demi ngejar impian gue selama ini, yang ngebuat gue harus jauh dari keluarga dan sahabat gue. Selama kuliah di sana, gue suka banget ikut organisasi yang ngebuat gue jarang punya waktu luang. Jadi, untuk sementara waktu, gue mutusin buat balik ke Indonesia dan beristirahat. Tapi gue kaget banget pas ngeliat Sabrina ngepost foto lama kita ke Instagram. Gue jadi kangen sama dia. Apa kabar ya dia? Kayaknya ini saatnya buat gue ngajak Sabrina meet up, sekalian gue cerita semuanya. Udah lama banget gak ketemu. Ih, kok lu beda banget sih? Rambut lu juga beda. Iya nih. Opening. Dalam teori conversational message, tahapan ini merupakan opening. Opening merupakan tahapan awal untuk memulai sebuah percakapan. Terdapat 4 pendekatan dalam membuka percakapan. Dari video tersebut, pendekatan yang digunakan ialah ada reference, yaitu mengatakan sesuatu tentang orang lain. Dapat dilihat saat Sabrina mengomentari mengenai gaya rambut Inka yang berbeda. Sementara, 3 pendekatan lainnya yaitu self-reference, yaitu mengatakan sesuatu mengenai diri kita sendiri. Relational reference, yaitu mengatakan sesuatu tentang 2 orang yang terlibat percakapan. Context reference, yaitu mengatakan sesuatu tentang keadaan fisik, sosial psikologikal, budaya, atau konteks waktu, seperti menanyakan tentang cuaca. Ya udah. Lu dari kapan di Indonesia, Kak? Udah dari minggu lalu gue baliknya. Oh, dari minggu lalu? Gimana Inggris? Seru gak? Seru sih, tapi gitu-gitu doang. Paling gue ikut organisasi di kampus. Oh, lu banyak ikut organisasi? Iya, makanya kemarin sempet sibuk. Terus lu ada apa nih kesini? Tumben banget balik. Iya, sebenarnya gue pengen cerita sesuatu sama lo. Tapi lo jangan bilang siapa-siapa ya. Feed forward. Dalam teori conversational message, tahapan ini merupakan feed forward. Feed forward merupakan pesan yang digunakan sebagai penjelas ke arah mana isi dari pembicaraan, seperti memberikan gambaran umum mengenai fokus pembicaraan kepada lawan bicara. Fungsi dari feed forward adalah to open the channel of communication, yaitu untuk membuka saluran komunikasi, to preview the message, yaitu untuk memberikan arah tujuan dari pembicaraan, to disclaim, yaitu untuk memastikan bahwa pesan telah dipahami dan tidak berakibat negatif, dan to alter case, yaitu untuk menempatkan penerima pesan dalam peran tertentu dan meminta tanggapan sesuai peran yang ditentukan. Dari video tersebut dapat kita ketahui bahwa isi dari pembicaraan atau bisnis yang dibicarakan adalah sebuah hal yang rahasia dan cukup serius. Hal ini dapat diketahui dari ton dan kalimat yang disampaikan Inka, yaitu, "Tapi lo jangan bilang siapa-siapa ya." Iya, gue gak bakal bilang siapa-siapa. Emang lo mau cerita apa, Kak? Sebenarnya ada hal yang belum pernah gue ceritain ke lo, Sab. Keadaan ekonomi keluarga gue tuh udah gak sebaik dulu. Apalagi semenjak gue kuliah di Inggris. Bokap gue tuh kena masalah. Makanya gue balik ke Indonesia tuh lagi bingung mau lanjutin kuliah atau ngambil cuti. Sebenarnya gue tuh pernah ngeliat ada beasiswa di kampus gue, tapi gue tuh sama sekali gak yakin kalau gue bakal dapet.
Bisnis. Dalam teori conversational message, tahapan ini merupakan bisnis. Bisnis atau substansi fokus pembicaraan merupakan tahapan yang paling utama dalam suatu percakapan. Karena dalam bisnis kita mulai berbicara tentang subjek yang akan didiskusikan, atau dikenal dengan frasa to get down to business. Dari video tersebut dapat kita ketahui isi dari percakapan atau bisnis adalah Inka menceritakan masalah hidupnya yang sedang ia alami saat ini kepada Sabrina. Tahapan bisnis memiliki tujuan untuk to learn, to relate, to influence, to play, and to help. Keberhasilan sebuah percakapan sangat ditentukan pada tahapan bisnis ini, sehingga nantinya dapat menghasilkan timbal balik atau feedback yang sesuai. Ya ampun kak, kok lo baru cerita sekarang sih? Kan kalau lo cerita gue bakal bisa bantu lo. Menurut gue lo coba apply dulu aja beasiswanya. Gue yakin kok lo pasti bisa. Gue juga udah kenal lo kan dari SMA. Lo juga udah pintar. Udah jangan sedih-sedih gini. Lo kan juga baru balik ke Indonesia. Semangat dong. Feedback. Dalam teori conversational message, tahapan ini merupakan feedback. Feedback atau umpan balik memiliki 5 elemen, yaitu yang pertama, positif dan negatif. Yang kedua, person focus dan message focus. Yang ketiga, immediate dan delay. Yang keempat, low monitor dan high monitor. Dan yang terakhir, supportive dan critical. Dari contoh tersebut, elemen yang digunakan ialah supportive. Dapat dilihat dalam bagaimana Sabrina mendukung rencana baik temannya, Inka, dalam rencana mengambil beasiswa di Inggris. Iya, gue gak bakal sedih lagi. Makasih ya Sab, gue jadi lega deh gue cerita ke lo. Terus gue sekarang jadi makin yakin sama pilihan gue. Thank you ya Sab. Closing. Dalam teori conversational message, tahapan ini merupakan closing. Terdapat beberapa cara untuk melakukan closing, diantaranya yaitu merenungkan percakapan tersebut dan merangkumnya dengan singkat untuk menutupnya. Secara langsung menyatakan keinginan untuk mengakhiri percakapan, mengajak lawan bicara untuk melanjutkan pembicaraan di lain waktu, meminta lawan bicara untuk menutup pembicaraan, dan menyatakan bahwa Anda menikmati percakapan tersebut. Dari video tersebut dapat dilihat bahwa closing yang dilakukan adalah dengan menyatakan bahwa Inka menikmati percakapannya dengan Sabrina melalui perkataannya yang menyatakan bahwa setelah menceritakan permasalahannya, ia menjadi lebih lega dan yakin dengan pilihannya. Conclusion. Dapat kita simpulkan bahwa dalam teori conversational message terdapat 5 stage, yaitu opening, feed forward, business, feedback, dan closing, di mana dalam melakukan sebuah percakapan yang sempurna, kita harus melalui kelima tahapan tersebut.